Makan sop daging buatan nenek penyembah setan berasal dari bahan daging yang sangat mencurigakan. Raka dan Naya nggak sadar kalau apa yang dia makan berasal dari daging bayi olahan. Awalnya Naya udah punya firasat curiga sama ini desa, karena di hari pertama dia tidur aja mimpinya aneh dan bangun-bangun udah ada di halaman rumah. Dari apa yang Naya ceritakan sama sekali nggak bikin abangnya ketakutan. Malah Raka nganggep kalau adiknya cuma lagi banyak pikiran. Naya langsung ngajakin Raka buat nyari sebuah gua yang ada di hutan, karena semalam dia mimpi tentang gua tersebut yang pada saat itu Naya nemuin di dalamnya ada banyak tengkorak manusia. Karena kebetulan ketemu orang, mereka berdua nanya ke penduduk kampung itu, tapi sayang dia nggak menjawab apa-apa. Sampai akhirnya Naya dan Raka jalan tanpa tujuan, yang bikin keduanya jadi saling salah-salahan. Karena emosi nggak tahu jalan pulang, dua-duanya saling buang muka tanpa sadar kalau mereka tiba-tiba udah beda alam. Raka jadi beneran dikasih lihat soal gua yang dikasih tahu adeknya. Dengan polos dia masuk ke dalam gua itu tanpa tahu kalau ternyata di situ kandangnya raja terakhir, setan yang orang kampung sembah-sembah selama ini. Naya jadinya pulang sendirian ke kampung. Dia mau ngasih tahu ke warga kalau abangnya hilang secara tiba-tiba, tapi Naya malah nyasar ke rumah mbak-mbak penjual daging, yang saat dia lihat ternyata daging yang dicincang adalah daging bayi. Gimana Naya nggak refleks lari? Dia yang mau kabur dari desa malah paparazan sama emak-emak buruk rupa. Padahal niat emak itu baik, tapi Naya malah tetap pergi sampai larut malam. Naya yang nggak tahu harus kemana, tiba-tiba kelapa berjatuhan dari pohonnya. Dia nyoba menghindar tapi malah nyeblos ke lubang. Di situ dia kejebak nggak bisa keluar sampai jadi stres sendiri dan ngebayangin kalau kelapa yang dia pegang adalah kepala almarhum bapaknya. Untung saat itu Naya ditolong sama mas-mas tukang panen kelapa. Dari sini aja udah nggak masuk akal, ngapain manen kelapa malam-malam? Masnya itu langsung ngasih saran nyuruh Naya pergi dari perdesaan, kalau enggak nasibnya bakal nggak terselamatkan. Naya pun diantar pulang dulu ke desa buat disuruh siapin barangnya, dan bakal ketemuan lagi di jam 3 pagi. Sampai di rumahnya Mbak Jima, Naya ditanya abis dari mana. Dia pun langsung disuruh buat makan bareng abangnya yang tiba-tiba udah di rumah. Dan yang bikin tambah anehnya, Raka yang padahal nggak suka makan daging, tapi Naya ngeliat abangnya itu makan dengan lahap. Naya juga disuruh buat makan, dan pas kebetulan mbak-mbak tukang daging yang Naya lihat sebelumnya nganterin daging pesanan ke rumahnya Mbak Jima. Naya jadi kebayang-bayang sama apa yang dia lihat tadi siang. Gimana kelanjutannya di part selanjutnya.